Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Saratahun 07. Oke, terima kasih sedulur-sedulurku yang selalu mengikuti acara Saratahun 007. Nah, pada kesempatan malam hari ini nih, saya didatangi nih adik-adik kita daripada Ciledug ya, dari Ciledug semua ya. Oke. Nah, mereka ini adik-adik kita ini pada penasaran nih perihal tentang goib. Entah itu kodam, entah itu demit, entah itu apapun, yang penting acaranya hari ini kita ngopi, kita ngoceh. Oke? Oke, kita langsung aja ya, karena berhubung waktunya udah malam, mungkin adik-adik kita besok pada beraktivitas. Kita kenali satu-satu aja dah, biar cepat. Insya Allah nanti penjabarannya, penjelasannya tepat, padat dan jelas. Oke. Kalian siapa Mas? Mana? Dari mana? Dari Ciledug. Di Ciledug. Oh, tadi udah jelas dari Ciledug semua ya? Iya. Langsung namanya aja dah. Namanya siapa? Ini? Mujib. Mujib. Ya, ini siapa? Oke, ini masih pada kuliah ya? Masih. Udah, yang penting pada rajin aja dah. Intinya apapun bidangnya, apapun jurusannya, yang penting istiqomah aja. Oke. Kita langsung aja ke pembahasan ya. Nah, mungkin ini loh yang jadi misteri, yang jadi tanda tanya bagi para milenial nih, yang kebanyakan nih memfungsikan logikanya daripada rasanya. Yang mudah-mudahan dengan penjabaran ini, penjelasan ini di channel Saratahun 07, mudah-mudahan para milenial pun bisa memahami perihal-perihal yang sekarang dianggap tabu, ialah perihal pergoiban. Oke. Sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak paham ya, tapi setidaknya kita memahami tentang akbarnya Allah, salah satunya perihal goib. Ya, gimana Mas? Tadi ini desas-desus ya, tadi pada ngumpul nanya, pengen ketemu Mas Pur, gini-gini, mau nanya-nanya. Nah, ini mau nanya apa nih? Ini saya mau nanya tentang perihal batu. Oke, terus? Jadi saya di kerjaan itu pernah dikasih batu sama orang luar Banten, dia ngomongnya. Jadi yang saya mau tanyain ini, dia kan nangkep batunya itu depan saya di tempat kerja. Jadi yang saya mau tanya ini batunya ini berenergi positif atau negatif gitu. Takutnya berdampak buruk buat saya gitu nanti ke depan gitu. Jadi intinya sih katanya batu bertuah ya. Iya, ini mustikal gitu. Bisa dibuka batunya? Pakai jimat juga nih, milenial. Tapi nggak apa-apa ya nggak. Jangan dulu sudon ya. Sepatu ini hanya sekedar falsafah. Ini batunya? Iya, batunya itu. Oh, nah ini yang dipertanyakan nih, ini batunya nih. Oke, ini dikasih orang? Dikasih. Itu nggak ada rumahannya Om, tadinya ini rumahannya saya pasangin. Digagal sendiri. Iya, saya pasang sendiri. Tadinya cuma batu doang. Oke. Ini batunya namanya batu lavender ya? Lavender. Lavender. Oke. Mohon maaf ya, saya cek dulu ya. Oke. Di setiap benda apapun itu pasti ada goibnya ya. Jadi goib itu kan bukan berarti kodam, tapi ini berbicara zat. Karena zat itu kan goib juga. Jadi zat itu kan artinya ke unsur. Nah, kalau ini mohon maaf nih, ini sebenarnya unsurnya pengasihan. Pengasihan. Iya, pengasihan. Jadi biar orang terpikat sama kita, gerak-gerik kita itu orang suka. Ini pengasihan. Nah, perihal masalah narik atau itu ya kita nggak boleh ikut campur. Nah, kita harus menghargai, namanya pemberian. Kita harus hargai, jangan menjudge itu benar atau salah. Ya, yang penting ini negatif atau tidaknya itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang penting kita bisa menjaga akhlak kita menguatin tauhid kita, ya otomatis tetap apapun yang dikata orang negatif jadi positif. Ya, jadi ini nggak ngaruh di kehidupan Mas. Baik buruknya pun nggak ngaruh. Nah, yang ngaruh itu sebenarnya sugestinya Mas sendiri. Kalau mau ini buat Mas negatif, ya nanti jadi negatif. Kalau positif jadi positif. Karena sejatinya apa yang di luar kita itu harus ngikutin kita. Karena kita itu telah itu sebagai seorang khalifah. Khalifah itu berarti kan pemimpin. Ya kan? Nah, jadi sekarang yang harus difungsikan sama Mas itu fungsikan ilmu khalifah. Jadi kita tidak suudon terhadap benda-benda di luar kita. Apapun kita nggak boleh suudon. Ingat, Allah menciptakan sesuatu nggak ada yang salah. Ya, yang salah itu sebenarnya manusia sendiri salah menyikapinya.
karena dia tidak belajar dan malas belajar, ya. Jadi gini, sebagai barang pemberian, namanya barang pemberian kita harus menghargai yang memberinya. Anggap aja ini bagian dari pahala buat si pemberi itu, dan kalau kita ikhlas terimanya pun kita pun insya Allah dapat pahala, karena keikhlasan kita tidak menjustis itu benar atau salah. Yang jelas dia ngasihnya tulus kan. Ya udah, anggap aja ini sebagai simbol persahabatan aja. Nah, dengan kita memaknai tentang simbol persahabatan itu, otomatis kita nggak ada curiga, kita nggak ada sudon. Nah, otomatis yang di luar kita pun sama kita sama. Jadi apa yang mengarah kita itu tergantung dari diri kitanya sendiri. Oke. Nah, udah itu aja yang ditanyain. Selain itu apa? Yang di rumah itu. Gimana ceritanya yang di rumah? Yang di rumah itu kan rumah udah nggak ditempatin 4 tahun semenjak orang tua pisah. Jadi belakangan ini saya tempatin tuh rumah. Jadi saya bersihin ruang tamunya, saya ambil barang-barang yang bagusnya, saya taruh yang di ruang tamu itu. Jadi kayak kasur gitu. Nah, kalau pagi itu buat saya tidur. Tadinya malam saya juga tidur di situ. Ya, tapi karena banyak temen yang saya ajak nginep di situ, terus pada kayak digodain gitu, pada digangguin, jadinya ya saya juga tersugesti. Yang tadinya sendiri pun berani di situ, jadi kayak aduh, takutnya gimana ya, takutnya lagi sendiri gitu disengin kan gak lucu banget. Kayak lagi muncul gitu, lagi mau tidur ya kan enak-enak, tiba-tiba muncul apa kita lihat baru melek depan muka apa gimana kan gak lucu juga. Jadi kalau pagi sampai sore itu saya jam 5 udah keluar, udah cabut. Intinya takut lah ya. Iya. Saya mau nanya, Mas hanya takut pada siapa? Allah sih. Dari Allah. Oke, saya mau nanya ya. Allah itu paling benci orang yang munafik ya. Iya. Orang munafik itu di saat mulut berucap, hati berkata lainnya. Nah, Mas hanya takut kepada bukan takut sih, kayak ntar dikagetin apa gimana gitu. Iya. Jadi nggak takut ini ya? Ya, takut nggak takut sih. Iya. Cuman pas maksudnya waktu itu pas saya sakit itu di kos itu saya tidur di situ. Jadi gini aja ya, sedikit solusi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ini bisa berfaedah ya. Jadi rasa bimbang, panik, ragu-ragu, atau rasa takut dikagetin ya, nanti sini. Jadi gini, Mas sering dawami sholat nggak? Sholat misalnya ya, biarpun bolong-bolong setidaknya ada sholat lah ya. Oke. Mas sering zikir la ilaha illallah, sholawat. Oke. Nanti kalau misalnya Mas pingin tempat itu nyaman, nggak diganggu lagi, saya kasih solusi ya. Mas nanti fungsikan pertama satu la ilaha illallah, yang kedua sholawat Nabi, nah ditambah lagi ya sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim kan? Dibaca sholat di tahiyat. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina. Itu aja, itu aja. Nah, bisa sholat Maryam nggak? Itu berapa kali yang sholat? Itu 17 kali. 17 kali semuanya. Ya. Pertama berarti 17. Ya. Berarti la ilaha illallah 17. Terus sholawatnya 17. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nah, baru sholat Ibrahim 17. Bisa sholat Maryam nggak? Sholat Maryam gimana tuh contohnya? Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salamatan. Bisa nggak? Cuma panjang. Ya, bisa nggak? Nah, itu sekali aja. Iya, nanti Mas kalau ada air zam-zam pakai air zam-zam, kalau enggak ya pakai air biasa nggak apa-apa. Tapi air mentah ya. Iya. Nah, Mas basin itu mohon sama Allah, mohon ridhonya, semoga dengan wasilah amalan ini la ilaha illallah, sholawat, terus sholawat Ibrahim sama sholawat Maryam, insya Allah semua bisa diatasi. Seandainya ada hal-hal yang negatif, itu berubah jadi positif. Kalau masalah ngusir kita nggak usah ngusir ya, karena namanya makhluk apapun juga butuh tempat. Mereka pun punya hak untuk menempati suatu tempat. Ya, kita fungsikan Rahman Rahim aja. Ya, dengan Rahman Rahim otomatis mereka pun tahu. Biasanya mereka ganggu orang itu, ganggu manusia itu manusia yang ibaratnya sedikit pun nggak ada belas kasih. Mereka hanya berpikir sendiri, hanya berpikir pada kelompoknya dan golongannya. Nah, kita manusia sayangnya hanya kepada manusia aja. Ingat, mereka butuh pengakuan akan keberadaannya. Karena Allah menciptakan alam nyata alam gaib, makhluk nyata makhluk gaib. Nah, kita harus menghargai akan keberadaannya. Ini yang kita aja ya. Sebagai khalifah pun jangan semena-mena mentang-mentang khalifah yang ngusir-ngusir kayak gitu, jangan.
Tapi tetap kita menghormati akan keberadaannya, dengan kasih sayang kita doanya baik-baik aja ya. Tapi tetap kita itu tadi, amalan itu tujuannya apa? Untuk meyakinkan diri bahwa mereka itu nggak jahat gitu loh. Jangan diusir ya. Itu aja. Bismillah tadi, la ilaha illallah, terus salawat Ibrahim, salawat dulu, salawat Nabi dulu, salawat Ibrahim, salawat Nadia, satu kali satu kali ya. Nanti siapin air, tiupin, tapi mukodimah dulu, minta sama Allah semoga Allah ridho melalui wasilah air putih ini, dan melalui wasilah amalan ini semoga Allah ridho dengan niat kita dulu ya, dengan istiqomah mukodimah dulu. Nah, seandainya ada hal-hal yang di luar kita yang negatif, dia berubah menjadi positif, dan kita berjalan dengan kasih sayang, otomatis di luar dia beriringan aja. Jadi kita nggak usah berpikir negatif aja. Jadi gini, kalau kita berpikir negatif kepada sesuatu hal yang di luar kita, ya otomatis kita kemanapun ketemunya negatif. Sebenarnya bikin yang mempersulit kita itu ya sebenarnya sifat negatif kita sendiri. Akhirnya di luar jadi negatif. Itu aja ya. Oke, nah mungkin Mas mau nanya apa ini, apa ada pertanyaan lagi? Masih ada kayak kan yang tadi sebelumnya kita bahas sebelum ini kan kata Om itu kalau misalkan orang yang udah pernah masang kayak kodam-kodam gitu susuk itu misalnya kan, ya. Iya, itu kan kita bakalan susah buat dapat cewek kalau kita masih muda kayak gini. Nah itu solusinya gimana Om? Sedangkan ini saya lagi jalin hubungan nih Om sama cewek, dan maksudnya udah mau ke jenjang lebih serius gitu Mas. sama nih cewek. Mas itu ganteng, Mas itu punya usaha. Jadi gini, nyari cewek itu gampang, nyari cewek itu gampang, yang susah itu nyari jodoh. Nah jadi gini, makanya kalau kita sebagai makhluk yang taat ya tetap secara spiritualnya kita harus pakai. Salah satunya di saat kita lagi sholat hajat, kita mau sama Allah, semoga didekatkan jodoh yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita ya. Soalnya kalau menurut kita ya nanti kita hanya sebatas nafsu, tapi kalau menurut Allah kita nanti ada kasih sayang. Dan mereka pun dan cewek perempuan yang di dekat kita itu benar-benar Allah yang milih. Insya Allah itu langgeng. Kalau kita lihat cewek hanya sebatas nafsu, hanya body, hanya cantik ya nanti sama, dia pun milih kita sebatas itu aja. Tapi kalau kita dengan rasa kasih sayang, melalui perilaku kita tidak melihat fisik tapi melihat akhlaknya, otomatis dia pun sama ke kita. Jadi rasa kita keluar pun sama, tergantung rasa luar ke kita, tergantung rasa kita keluar. Nah jadi ruhamau benana, ruhamau benahum, apa yang aku rasakan engkau merasa, apa yang kau rasakan aku merasa. Nanti sinkron. Nanti sholat hajat. Nah masalah susuk ya. Sebenarnya gini, manusia itu kan terlahir dalam fitrah, dan kembali pun harus fitrah. Yang ditakutkan kalau misalnya kita makan kayak pelor misalnya ya, itu mana susuk ya? Itu kan ya sesuatu yang masuk ke badan, yang dalam bentuk besi, logam, itu namanya susuk. Pokoknya masuk ke badan ya. Nah itu ditakutkan di saat kita sakaratul maut. Nah itu disitulah pertaruhan, susah atau enggaknya di situ. Makanya hati-hati. Nah kalau udah terlanjur gimana ya? Nah terlanjur tetap selagi kita ada niat untuk membuangnya, otomatis tapi ikhlas. Buang aja, ikhlas ya. Nah gimana ya? Nah terlanjur tetap selagi kita ada niat untuk membuangnya, otomatis tapi ikhlas. Buang aja, ikhlas ya. Nah ada daun kelor nggak di rumah? Di rumah nggak ada, cuma ya nyarilah kan. ya. Daun kelor sama daun sirih. Itu berapa? 4 lembar. 4 lembar. Kalau daun kelornya habis 1 genggam. Karena ini kenapa harus pakai 4? Karena itu adalah unsur angin, api, air, dan tanah disatukan, sirihnya disatukan. Nah pakai daun kelor. Nah kelor itu artinya gini, kelor itu sebenarnya falsafah. Ambil falsafahnya ya. Di dalam kelor itu ada sebuah zat, ada salah satu zat yang dapat ibaratnya menetralisir zat-zat yang negatif yang ada di suatu benda. Nah kalau Mas mau dibuang, seandainya misalnya ada kelor misalnya, siapin air putih yang udah matang, daun kelor 1 genggam, terus daun sirihnya 5 biji, ditaruh di gelas. 4 biji. Ya, ditaruh di gelas. Nah
Mas baca ayat kursi 100 kali. 100 kali. Udah gitu aja. Ditiupin mau ridhonya sama Allah, ya Allah semoga engkau ridho ya Allah. Seandainya ada sesuatu hal yang saya masukin dalam bentuk logam atau emas atau apapun, sedangkan itu kan melanggar aturan dari syariat. Aku mau ridhomu ya Allah, semoga barang itu terlepas dari badan kita. Melalui wasilah ayat kursi ini, ya Allah semoga engkau ridho, tapi dibuka dengan sholat hajat. Sholat hajat juga. Sholat hajat ambilnya habis sholat isya. Usolli sunatan hajat birokaten lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat sholat hajat dengan engkau ya Allah, untuk membuang hal negatif dalam diriku, salah satunya susuk yang udah masuk diriku, dibuang aja. Nah nanti paginya itu otomatis langsung keluar lewat kotoran. Udah mau usah ditengok, itu langsung saat itu juga besok keluar, diyakin aja itu udah keluar. Nah dicek dulu udah nggak ada ya. Jadi sekali aja begitu udah kelar baca 100 kali bismillahirrahmanirrahim, minum, udah tidur. Nah besok pas buang air, begitu mau masuk ke toilet ya, diniati, ya Allah semoga keluar, dan aku yakin ya Allah, dan aku tidak meragukan akan firman-Mu ya Allah, bahwa sejatinya firman itu nyata, tidak ada yang bohong. Udah bismillah, udah masuk pakai kaki kiri dulu ya. Udah pas BAB udah itu udah keluar otomatis. Nah nanti jernih pola pikirnya, nggak ada ketakutan lagi. Insya Allah seandainya Mas mau serius sama tuh cewek tuh, saya pun beda cara sudut pandangnya beda. Jadi nanti ketemunya kasih sayang. Udah masa takut, masa khawatir, apalagi mau serius kan? Udah bismillah aja. Kalau untuk kebaikan Allah pasti bantu. Ya nggak? Udah itu. Jadi sekarang udah nggak usah ragu, nggak usah rancu tentang perihal-perihal yang udah kita lalui, karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Ya nggak, banyak khilafnya. Tapi ingat, Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat salah tapi dia mau bertobat daripada orang yang berbuat baik tapi dia menunjukkan kebaikannya. Angkuh, sombong. Ya gak? Udah jadi masa takut, udah terjadi, nggak usah disesali, tapi kita bertobat agar tidak jalanin lagi. Kalau cuma nyesel aja nanti bisa umat lagi kan? Udah dibuang aja Pak gitu ya. Ingat tadi satu, baca ayat kursi 100 kali, siapin daun sirih sama kalau harus genggam sama daun sirihnya 4 biji ya, 4 lembar, taruh di air minum pakai gelas aja, gelas gini nggak apa-apa, buat syarat aja. Ini buat wasilah aja ya. Nah kenapa daun sirih? Sirih itu ada sir, rasa. Jadi rasa dari 4 pergerakan itu, 4 rasa itu, dan itu larinya ke unsur nih, angin, api, air, dan tanah. Itu ngonek maka ketemu. Nanti yang negatif kebuang, yang masuk yang positif. Jadi itu sebenarnya untuk di samping menetralisir juga untuk menyeleksi. Nah kita buka kuncian loh, nggak masalah. Sebenarnya ilmu itu mahal, tapi apa saja kita berbagi. Siapa tahu nanti dengan kita buka ilmu, kita berbagi-bagi ilmu, rezeki kita gampang. Udah gitu aja, ya. Nah terus ada lagi ya? Bingung? Apa itu? Jadi kan saya punya usaha kuliner om. Nah itu yang awalnya emang rame. Terus tiba-tiba sepi, dan itu bukan maksudnya saya suuzon ya, tapi saya kayak ngerasa pas pagi itu saya masak makanannya, tapi pas sorenya udah bau. Menurut om itu gimana? Jadi kita main logika dulu ya. Gini, kita pakai logika dulu. Satu, nih Mas, orang jual kuliner, masakan apapun ya, pertama itu dilihat dari kebersihan kita dulu, kebersihan ya. Yang kedua biasanya lalat itu juga kan itu apa, berkembang biaknya cepat. Lalat, kalau misalnya ada lalat, makanan baru nggak nyampe hitungan jam aja itu udah basi, karena lalat itu ada larva itu kan yang bikin basi itu larva. Jadi kalau kita membedah sebuah mitos atau membuat sebuah hal-hal yang sekiranya kita sudon, kita secara logika dulu aja ya. Perasaan nggak ada lalat, biasanya pun nggak kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Nah ini berarti di luar dari logika kita. Oke. Dalam dunia bisnis, dalam bisnis itu hal yang umum ya, persaingan. Oke lah, kita tidak boleh sudon sama siapapun, tapi setidaknya kita waspada. Manusia itu kan dikasih yang dikatakan rasa kita itu untuk mewaspadai hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tahu nggak? Nah kadang kita berpikirnya keluar, terus bahkan yang terdekat kita, bahkan itu juga kadang yang terdekat itu musuhnya itu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa, udah terjadi ya. Nah kalau masalah sepi itu ada perihal yang dikatakan pagar goib. Pagar goib itu memang itu kerjanya orang-orang pintar. Orang-orang
pinter itu ngerjain, jadi seolah karena itu persaingan ya, persaingan jadi nutup biar nggak kelihatan. Makanya kadang Mas dagang tapi orang nggak kelihatan kan, Mas kemarin kok nggak dagang padahal dagang, ya nggak, itu namanya bergoy. Nah Mas bongkar pakai Al-Fatihah aja. Suatu saat kalau Mas usaha gitu lagi ya, dibuka pakai Al-Fatihah 17 kali. Dibuka nanti pakai pun yang negatif sirna. Nah kalau untuk masalah makanan biar nggak basi lagi, Mas paham genteng nggak? Genteng. Oke, memang nggak masuk akal sih. Ini di luar logika. Makanya lawannya pun harus di luar logika, ya kan? Kalau itu kalau nggak logika, kita lawan dengan logika nggak nyambung. Ini kan baru berapa jam udah basi, ya berarti kan nggak masuk logika. Perasaan secara akalnya nggak ada, biasanya pun kagak, lalat pun nggak ada. Nah berarti kita pun mainnya yang nggak logika aja, ambil genteng. Nah nanti misalnya mau masak nih, di gentong misalnya ada gentong, jembung misalnya kan, yang buat nampung air, masukin genteng. Udah nanti itu nggak basi. Kenapa pakai genteng? Karena genteng itu kan terbuat dari tanah. Nah tapi tanah itu udah terbakar, berarti itu udah mengandung unsur api. Nah unsur api itu seolah-olah itu jin atau hodam yang menggepuk, itu aja udah kebakar. Yang unsur apinya kan udah direndam sama air, dia pun takut. Jadi insya Allah kalau ibaratnya wasilahnya lewat itu aman, tapi ada bacaannya. Bahasanya apa? Aku zubika limatillah tamatimin syari makhola. Aku berlindung pada Allah melalui semua kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Nah, kenapa pakai genteng? Karena itu tanah yang udah terbakar. Nah, hanya kita sebagai simbol aja. Ya Allah, melalui wasilah amalan ini dan melalui wasilah genteng ini, ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah. Semoga seandainya ada hal-hal yang negatif, makhluk-makhluk yang jahat, jin, iblis, demit, dan di saat mereka melihat ini, dia akan ketakutan. Dan itu akan bubar. Nah, bagel itu akan buka sendiri, itu otomatis. Nah, itu kedepannya ya, seandainya buka usaha kuliner lagi. Ini mudah-mudahan seluruh-seluruhku ya, seandainya buka kuliner kok terjadi kejadian seperti itu ya bisa juga dipraktekin lah, siapa tahu bermanfaat. Itu buat antisipasi aja. Tapi kalau udah terjadi, udah pakai itu aja. Insya Allah yang tadinya orang lihat, nah ini nanti malah justru kita paling terang nanti kelihatannya. Dari manapun orang ngejar kita. Nah itu aja ya. Terus apa lagi? Udah. Nah, ini gimana nih kameramen nih? Waktunya, durasinya gimana? Oke, langsung. Oke, sedulur-sedulurku, ya mungkin pembahasan perihal-perihal masalah bergoiban ya, yang adik-adik kita di penasaran, mudah-mudahan bisa dimaknai, bisa diambil hikmahnya, dan ini saudara-saudaraku udah paham nih, apa adik-adikku? Iya. Udah paham? Oke, nanti dulu ya. Kayaknya ada sesuatu hal nih. Ini berapa nih? Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada pesan, bentar ya. Ini dari Boy. Mau percaya atau enggak ya nggak usah percayalah. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Karena ini ada sebuah simbol dan ini pesan buat kalian semua. Oke Pak, kita keluar dulu Pak. Keluar tempat Pak. Ikuti saya Pak. Tuh, bunyi itu Pak. Sebentar Bang. Sinar.
Blimbing. Berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada berapa jenis? 5. Oke, nanti kita jelasin dia. Oke, sedulur-sedulurku ya, tadinya mau kelar nih acara, tapi berhubung ada suatu hal yang datang, ini mohon maaf ya, gak usah percaya dengan benda ini ya, anggap aja ini settingan aja dah. Ini ambil edukasinya sebagai pesan buat adik-adik kita nih. Ini perihal ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini perihal tentang syariat, ialah perihal tentang sholat. Nah berarti kalau ada pingin ibaratnya sukses dalam segala hal, kalau diperbuat dalam segala hal, berarti tata dulu sholatnya. Kalau sholatnya tertata, insya Allah perjalanannya pun tertata. Gitu aja ya. Nah tapi di sini bukan saya nyuruh-nyuruh, karena namanya ibadah itu urusan pribadi masing-masing. Saya hanya memberikan gambaran melalui simbol ini aja. Semoga bisa bermanfaat, bisa berfaedah. Di seandainya istiqomah, insya Allah ada hasil. Gitu aja ya. Ya mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya guruin, tapi ini buat pesan aja buat adik-adik semua ya. Oke, pemirsa, langsung tutup aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share di channel Sarah Tahun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Nah, apabila di saat saya berucap atau memberikan sebuah pesan atau simbol-simbol atau memberikan sebuah gambaran, ada kesalahan, ada ataupun kekhilafan atau melenceng dari aturan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sadar saya manusia biasa yang banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan juga banyak ketidaktahuannya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.